semuanya adalah muhajirin fi sabilillah. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan hijrah. Ya. Karena kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang sedang melewati jalan. Jadi dunia ini bukan stasiun akhir manusia. Bahkan nanti di penghujung hayat ketika manusia dibangkitkan, ditanya berapa lama engkau tinggal di dunia, maka mereka atau makhluk manusia menjawab, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tak lama dan tak kurang dari waktu isya, satu malam atau satu pagi saja kita di bumi. Begitulah singkatnya dunia ini. Maka kemudian orang yang Allah tambah usianya, maka buah ibarat sebuah pohon, maka buah orang yang berumur itu adalah beribadah. Jadi ibadah itu adalah buah dari usia. Jadi semakin panjang usianya, semakin kokoh ibadahnya. Makanya biasanya yang ngaji-ngaji ini orangnya yang sudah nggak boleh main-main lagi ibadah. Maka ini biasanya kalau udah ngaji-ngaji habis maghrib, jamaahnya pun juga udah jamaah yang tak bisa lari, kalau nggak lain hanya ibadah lah kerjanya. Maka banyak orang-orang yang usianya pun juga usia yang sudah memang tak boleh tak lagi beribadah. Ya ini kan nggak ada yang taman kanak-kanak, ya kan? Tidak ada yang ibtidai. Semuanya yang umumnya sudah mempersiapkan diri kapanpun Allah manggil. Bapak Ibu Allah muliakan. Semua itu atas takdir Allah, termasuk kaji dan mengaji kita malam ini. Ya, seumur-umur sudah lebih 30 tahun di masjid ini. Ya, di Masjid Muhajirin Jalan Beringin. Dan alhamdulillah kita semua bisa dipertemukan dalam keadaan dan situasi yang insya Allah Allah memberikan kita keridhaannya. Karena masjid itu yang ditengok yang baik-baik, yang didengar yang baik-baik, dan yang dibuat pun yang baik-baik. Karena itu maka salah satu kata Nabi, orang yang akan mendapat naungan di yaumil akhir nanti, yaumal la zilla illa zilluh, hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah orang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Maka beruntunglah orang yang telah membuat dirinya hatinya itu peka dengan masjid. Begitu disebut masjid, hobi dia datang. Nah, tapi di masjid ini, karena inti orang di masjid itu adalah ibadah. Nah, ibadah itu ternyata bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati atau dijalankan, tetapi sesuatu yang penuh dengan medan juang. Salah satu medan juangnya itu, kalau Imam Ghazali menyebut ada 7. Juangan yang pertama atau tanjakan pertama yang harus manusia lewat itu adalah tanjakan ilmu. Karena itu maka orang yang beribadah ada masalah dengan ilmu, maka ibadahnya ini biasanya bermasalah. Mau sholat, bermasalah sholatnya. Kayak mana itu niat, kayak mana itu takbir, mana yang rukun dan mana yang sunnah. Ini kalau tak jelas mana rukun mana sunnah, maka ini nanti jamaahnya bisa berhabis. Ya, misalnya sholat, ya sholat hari raya. Ini orang sering menganggap takbir 7 kali pada rakaat pertama itu dianggap rukun. Dianggap rukun. Kalau ditanya Bapak Ibu, misalnya nih sholat Idul Adha nanti, habis Allahu Akbar kata imam, kemudian habis baca iftitah langsung si imam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sah tidak? Ini sholat hari raya, sah tidak? Mana yang bilang enggak? Sah tidak Bapak Ibu? Apa hukumnya takbir 7 kali pada sholat sunat Idul Fitri atau Idul Adha? Apa hukum dari takbir 7 kali? Wajib atau sunnah? Nah kalau begitu rukun sholat kita belum selesai. Ya kan? Sejak ibtidai atau ngaji kita diajarkan tentang sholat. Rukun sholat. Nah kalau yang bukan rukun berarti dia tidak wajib. Yang tidak rukun berarti tidak wajib. Nah kalau dia wajib dia nggak boleh ditinggalkan. Tapi kalau tidak wajib boleh tak dilakukan. Artinya kalau tak dilakukan tak buat batal. Tapi karena tadi makmumnya tahunya yang nama sunat Idul Adha itu Idul Fitri itu ada takbir 7 kali. Begitu si imam membaca Al-Fatihah tanpa takbir 7 kali, di belakang pun bilang Subhanallah. Padahal subhanallah ini untuk pelanggaran terhadap rukun. Tapi kawan tadi dia bilang subhanallah. Imamnya bingung. Mau terus atau ngulang. Nah imamnya pula lupa dia ini rukun atau sunnah. Dia udah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dibilang subhanallah sama makmum, dia pun balik. Allahu Akbar. Berabi enggak? Berabi. Itu contoh ibadah yang bermasalah dalam bidang ilmu. Jadi ibadah yang minus di ilmunya akan bermasalah ibadahnya. Karenanya Imam Ghazali menyebutkan bahwa salah satu tanjakan ibadah yang bermasalah itu adalah dalam hal ilmu. Ilmu itu ada dalam bidang ilmu syariat. Ilmu yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tak boleh dilakukan. Ilmu ini diurus oleh ilmu yang kita kenal dengan ilmu fikih. Inilah ada makruh, ada mubah. Nanti wajib dibagi lagi. Ada wajib ain, ya, kewajiban individu, kewajiban setiap orang, dan ada wajib atau fardu kifayah. Jadi ada setiap orang harus kuat. Tapi ada cukup memadai jika satu orang saja atau sebagian saja sudah berbuat. Sama-sama wajib, tapi yang satu kewajiban setiap orang dan ada kewajiban kelompok namanya. Sholat fardu yang barusan tadi itu namanya fardu ain. Jadi nggak boleh titip salam. Wah, titip salamnya di masjid. Saya hari ini lagi nggak mood. Boleh? Nggak boleh. Tapi kalau ada orang bilang Assalamualaikum, dari semua ini yang jawab satu orang, Waalaikumsalam. Sah tidak? Iya. Jadi satu menyelamatkan yang lain. Jadi menjawab salam, mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Ini jenis-jenis wajib. Banyak jenis-jenis wajib. Ada jenis-jenis sunnah. Ada sunnah muakkad, ada ghairu muakkad. Misal, sholat sunnah setelah maghrib yang 2 rakaat tadi. Itu sunnah atau wajib? Sunnah. Sunnahnya muakkad atau ghairu muakkad?
Udah mulai kemana ini kita? Jadi ada perbuatan baik, tapi dia sunnahnya muakkad, ada ghairu muakkad. Nah, ada perbuatan yang haram. Ada haram ini dibagi, ada haram li dzati, ada haram li ghairi. Ada haram karena zatnya seperti minum minuman keras, makan B1, B2 dan beberapa BB yang lainnya. Itu haram li dzati. Haramnya karena zatnya. Ada haram li ghairi. Misalnya apa? Makan lontong di rumah Wak Umar tapi nggak bayar, nembak. Makanannya halal tapi dia nembak, nggak haram. Minum ini air mineral nggak dibayar, haram. Ngomong-ngomong lu dibayar kan Pak kan? Udah bayar? Udah. Ya, ininya halal. Tapi kalau diambil nggak dibayar, jadi haram. Itu namanya haram li ghairi. Ya, jadi ada haram li dzati, ada haram li ghairi. Bahkan nanti ada haram yang li dzati bisa menjadi halal kalau terpaksa. Namanya darurat. Nah, itu contoh kajian ilmu fikih. Kalau begitu masih banyak rupanya yang harus kita masuki ilmu ini. Wah, kalau begitu jangan off ngajinya. Betul kan? Kalau on off kayak naik mobil ngegas ngerem. Itu kalau orang yang baru 7 bulan langsung sakit perut ya. Kalau cerita hamil yang ngerasa jangan bapak-bapak karena kita nggak pernah punya pengalaman Pak, yang ibu saja. Ya, jadi kalau misalnya kita belajar kemudian dia tidak terus menerus, maka nanti bisa ilmunya gagal di tengah jalan. Ingat Bapak Ibu, ilmu ini bisa jadi buat masalah kalau dia nggak ada pada waktu kita beribadah. Jadi jangan ikut-ikutan aja. Banyak Bapak Ibu, kawan baru taubat, sering ke masjid, akhirnya dijadikan imam. Ilmunya belum dapat. Banyak sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu ada problem. Ini Pak, dia masbuk ketinggalan. Masbuknya pas kayak kapan? Wah, ini macam-macam Bapak Ibu. Ini contoh sebelum kita masuk tentang apa ini? Kurban Pak ya. Contoh, imam lagi ruku. Dia dapat takbir Allahu Akbar, dia dapat ruku di rakaat pertama. Pertanyaannya, ini masbuknya perlu nggak nambah rakaat? Ada masalah lagi. Udah ruku, dia dapat rukunya. Nah, perlu nggak dia nambah rakaat kalau itu rakaat yang pertama? Makanya imam kalau rakaat pertama di rukuknya jangan agak cepet, tapi agak lambatin dikit. Supaya apa? Karena kalau ada makmum yang ketemu dengan imam dalam posisi ruku dan dia dapat rukuknya itu, maka itu dihitung 1 rakaat. Yang gawatnya ada makmum, dia sur sendiri. Imam udah ruku di Allahu Akbar, dia baca Fatihah terus. Imam iktidal, dia baca Fatihah terus. Imam sujud, dia baca Fatihah terus. Nggak diikutin imamnya, niatnya bermakmum. Ini juga bermasalah. Nah, karena ngaji ini tidak malam ini tentang sholat, nanti bab sholat khusus tentang sholat. Nah, malam ini amanah kita adalah tentang kurban. Kurban. Insya Allah kita tanggal 17 ya. 17 itu menjadi 10 Zulhijjah kita. Tapi Ustadz di Mekah tanggal 16. Bapak Ibu, ini penentuannya kapan jatuhnya 1 Zulhijjah. Nah, kita
menteri atau Kementerian Agama di kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei telah menetapkan standar tentang kapan hilal itu wujud. Kapan hilal itu bisa diru'yah, bisa ditengok. Berapa 3 derajat? Ya sudah. Kalau begitu ketika yang lain tidak menggunakan standar ru'yatul hilal seperti yang telah kita perpegangi, ya kita harus sama-sama bertasamuh di situ. Ya, jadi ketika pada waktu ghurub di bulan Zulkaidah kemarin terbenam matahari, maka dilihat oleh para ahli kita lewat teropong sudah tidak tanggal itu ru'yah, sudah imkanu ru'yah. Oh ternyata derajatnya masih 1, sekian derajat. Oh berarti belum dihitung habis bulan Dzulqa'dah. Berarti disempurnakan Dzulqa'dahnya. Mirip kayak waktu pas kita Ramadan dengan Syawal. Nah itu, jadi kita di sini tidak melaksanakan ibadah haji, tapi sholat Idul Adha dan kurban. Ya, Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, karena itu maka ya sudah kita di sini melaksanakannya pada tanggal 10 Zulhijjah yang jatuh di tanggal 17 Juni 2024. Malamnya kita takbiran. Tanggal 16 malam 17. Nah, tapi Allah muliakan. Jadi kurban, ya, kurban di kita ini, kurban itu secara bahasa artinya mendekati. Karena memang ibadah kurban ini adalah ibadah untuk mendekati Allah. Taqarrub, mendekati Allah. Kalau kita menjauh dari Allah, maka disinilah kita akan banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang tak disukai oleh Allah. Maka banyak-banyaklah PDKT dengan Allah. Waktu ada konflik horizontal pada awal manusia pertama, siapa itu? Anak Nabi Adam. Antara perseteruan konflik Qabil dengan Habil, ya, ketika memperebutkan iklima, nama-nama anak Nabi Adam, maka kemudian Qabil merasa dia punya hak untuk mendapatkan itu. Habil, ya dia karena diputuskan, akhirnya Qabil minta supaya ada investigasi atau pengadilan. Nabi Adam bilang, kalau begitu silakan kalian untuk mengadu kurban kepada Allah. Mana yang Allah terima kurbannya? Nanti lihat dalam surah Al-Maidah. Watslu alaihim naba abnai Adam, dan bacalah kisah. Ini menggunakan naba. Ada khobar, ada naba. Kalau naba itu masuk berita yang dianggap penting, besar. Maka yang bawa berita namanya nabi. Jadi nabi itu adalah pihak atau orang yang membawa berita-berita besar. Maka ada surah yang namanya surah An-Naba. Ya. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Jadi ini termasuk berita besar. Apa? Berita tentang kurban. Jadi kurban masuk berita besar, Bapak Ibu. Apa itu? Idh qarraba qurbana. Ketika kedua Habil dan Habil mengajukan kurban kepada Allah. Ya, jadi dalam bahasa Quran itu bukan Idul Adha tapi kurban. Ya. Adha itu dikenal dalam istilah hadis. Istilah kurban itu muncul di dalam bahasa Al-Quran. Kapan itu? Ketika anak Nabi Adam, Qabil dan Habil mengajukan kurban. Dan itu adalah Al-Quran. Idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima. Kurban itu diterima satu, walam yutaqabbal minal akhar. Enggak diterima yang lain. Satu diterima,
Satu ditolak. Yang punya Qabil ditolak, punya Habil diterima. Kata Habil, qala la aqtulanna. Oh, Qabil kubunuh engkau. Kata Habil, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ini bukan persoalan diterima atau ditolak, tapi Allah itu hanya menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Karena itu Bapak Ibu, kurban ini adalah sajian hidangan tentang ketakwaan. Tentang ketakwaan. Jadi penyembelihan kurban itu sejatinya adalah bagaimana kita memperjuangkan takwa dengan menjauhi sifat-sifat kehewanan dalam diri kita. Jadi jangan sampai hewannya disembelih tapi sifatnya diambil. Itulah maka sebetulnya hakikat penyembelihan kurban itu adalah menyembelih kecintaan dikarenakan sifat-sifat hewaniah. Itu yang harus kita sembelih. Tapi bendanya tetap syariatnya harus dilakukan. Makanya ibadah kurban ini pada masa Nabi Muhammad, syariat ini datang ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah 3 tahun. Bersamaan dengan ibadah zakat. Kewajiban zakat. Kalau kewajiban puasa itu setelah Nabi hijrah 2 tahun. Muncul perintah berpuasa. Tapi perintah berzakat dan perintah untuk berkurban ini tahun ketiga Hijriah. Apa? Dengan munculnya ayat yang termasuk terpendek di Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar. Apa itu? Nikmat yang banyak. Biasanya kalau menyebut nikmat, ini menyebutnya kautsar, apa? Nikmat yang sangat banyak. Cuma kita sering mengukur nikmat itu yang sifatnya berangka. 1 juta, ya kan? 2 juta, ya kan? Sifatnya kalau nggak duit, materi. Kita kurang melihat nikmat itu yang sifatnya immateri. Sehat, ya kan? Sehat, selamat, berhasil, disayang orang, rumah tangganya harmonis, masjidnya nggak kena gusur, atapnya nggak bocor. Itu nikmat. Takbir nggak kena encok. Itu nikmat. Ini satu bola mata kita kalau bermasalah nggak bisa nengok. Kalau dioperasi sanggup nggak 1 miliar? Lebih tidak? Lebih 2 miliar? Lebih. Mungkin lebih dari 10 miliar. Jadi kalau diuangkan, setiap tubuh kita ini punya harga tak terhingga jumlahnya. Makanya kalau kita sadari, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang sangat-sangat banyak. Karena itu, apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu sholat. Li rabbik. Sholat karena Tuhan. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu atau untuk Tuhanmu. Ada rupanya orang sholat yang bukan untuk Tuhannya. Ada. Sholat untuk naik pangkat. Sholat untuk cari jodoh. Banyak enggak? Banyak orang yang doa karena ijabah, bukan karena ibadah. Diulangi. Banyak yang orang doa karena ingin mustajabnya ijabah doa, bukan karena ibadah. Bapak Ibu, apakah misalnya ibu bapak minta A,
Sampai sekarang belum kabul-kabul. Berhentikah ibu minta itu? Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, kasih aku anak yang soleh. Setahun nggak dapat, 2 tahun nggak dapat, 10 tahun nggak dapat, 20 tahun nggak dapat, 50 tahun nggak dapat, tapi tetap Rabbi habli minas shalihin. Apakah Nabi Ibrahim nggak hebat? Oh, kurang apa, dia Khalilullah, kekasih Allah. Jadi orang semakin dekat sama Allah bukan berarti doanya langsung mustajab, kun fayakun jadi. Para nabi itu lama diuji, diijabah doanya sampai 90-an tahun lebih, hampir 100 tahun baru doanya dikabul. Maka nama anaknya pun yang lahir Ismail. Isma itu artinya dengarkanlah. Dengarkanlah. Il itu artinya Tuhan. Jadi dengarkanlah wahai Tuhan. Jadi nama anaknya pun adalah memori dari kegiatan dia yang berpuluh-puluh tahun. Apa itu? Ya Allah, dengarkanlah ya Allah. Anaknya lahir, dengarkanlah ya Allah. Ismail. Jadi beliau bukan berdoa karena ijabahnya sebuah permintaan, tapi karena doa itu adalah tanda dia ibadah. Otak ibadah itu adalah doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, fasolli, sholatlah kamu karena Tuhanmu. Dan yang kedua perintahnya adalah wanha, berkorbanlah, berkurbanlah. Jadi kurban ini berdampingan perintahnya dengan perintah sholat. Ada menyebut sholat di sini adalah sholat Idul Adha, tapi sebetulnya sholat itu umum semuanya. Ya. Baik sholat itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, disinilah kemudian kita menyadari ternyata hidup ini bukan sekedar menyembah, tapi juga harus berkurban. Bukan saja meminta, tapi juga harus memberi. Kalau kita meminta terus, maka kita latihan jadi orang miskin. Karena hanya orang yang miskin yang minta. Tapi ke Allah memang kita harus merasa miskin. Ya Allah, hamba-Mu yang fakir ini menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Karena aku tak punya apapun ya Allah. Uangku milik-Mu, rumahku milik-Mu, tubuhku milik-Mu. Aku berhajat dengan-Mu ya Allah. Aku hanya bermohon kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa ya Allah, kami mohon anugerah dari. Anugerah pertama, mohon pertama diampuni salah-salah kita. Kalau kita sudah diampuni dosa-dosanya, maka beban masa depan berkurang. Kalau ditanya Bapak Ibu, mana mau dapat? Hadiah atau maghfirah? Ampunan atau kekayaan? Ampunan atau harta? Harta. Ini daftar tanyanya banyak. Kayak orang masuk supermarket, ambil baju, ambil minyak wangi, ambil apa itu? Semua diambilin, asik dia. Tiba keluar, dia harus lewat kasir. Saat itu ditengok, wah, semakin banyak yang dia ambil, semakin banyak yang harus dia bayar. Kita akan membayar yang kita nikmati ini entar di akhirat dengan amalan-amalan. Pertanyaannya dua, dari mana dan digunakan untuk
apa. Tapi kalau kita minta maghfirah Allah, ya Allah, tak tahu aku kapan usia ini berakhir. Ibadahku tak bisa membendung azab neraka-Mu. Karena ibadahku lebih sedikit dari maksiatku. Tanpa ampunan dari-Mu, aku tak sanggup kembali kepadamu, ya Allah. Aku malu pulang kepadamu, ya Allah. Berikan aku keampunan dari-Mu, ya Allah. Aku sadar berdosa lebih banyak dari bulu romaku, daripada jumlah darahku. Tapi aku yakin maghfirah-Mu lebih banyak dari alam semesta ini. Anugerahkanlah ampunan itu kepada kami, Allah. Fasholli. Kita minta sama Allah. Nah, wujud kesungguhan itu apa? Wanhar, berkurbanlah. Maka Nabi bilang, man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan, falam yutiha, tapi nggak mau berkurban, apa ancaman Nabi Bapak Ibu? Fala yaqrabanna musallana. Jangan kalian dekati masjid kami. Duitnya banyak, tapi nggak mau kurban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan kalian sok hebat. Jangan kalian dekati musolla kami, kata Nabi. Tempat sujud kami, tempat sholat kami. Kenapa? Engkau bermain-main sama Allah. Engkau bilang hamba Allah, menyembah Allah, doa kepada Allah. Tapi engkau tak pernah menunjukkan buktimu kepada Allah. Karena yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Korban dari kata kurban itu tanda bahwa orang itu ingin didekati dan ingin mendekati. Jadi orang-orang yang berkurban sebetulnya itu adalah cara dia untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Maka kemudian disyariatkan sesungguhnya menyembelih ini tidak hanya pada waktu Idul Adha. Gitu lahir makhluk, sembelih. Namanya akikah. Ya. Lahir ada rezekinya akikah. Dari akikah. Hewannya sama. Potong juga kambing. Satu lagi 2 ekor, perempuan 1 ekor, sembelih. Nah, habis itu, nah ini udah masuk Idul Adha. Ayo Pak, saya daftar 1. Sanggup? Kalau misalnya di rumah itu ada 1, mewakilin sudah bisa. Namanya memadai. Kifaiyah, memadai. Kalau semuanya makin bagus. Tapi dalam satu keluarga ada 1 yang berkorban, sudah memadai. Kifaiyah. Nah, tapi Allah muliakan. Karena itu maka kurban ini disebut sebagai ibadah yang sunnah muakkadah. Tak wajib, tapi dia sunat yang sangat dianjurkan. Dia tak sampai angka 100 jadi wajib, tapi sudah mencapai 90% nilainya. Menuju wajib. Maka dia memang tidak wajib, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi yang Allah muliakan, ini karena waktu kita hanya sampai Isya, kita hanya ngambil poin-poin pentingnya aja. Nanti kalau ada yang mau nanya, disilakan. Tapi yang berbahagia, jadi yang namanya kurban itu adalah apa saja yang disembelih dari hewan pada waktu Aidun Nahri atau ayyamun tasyrik taqarruban ilallah ta'ala. Penyembelihan hewan yang dilakukan pada waktu Idul Adha. Tanggal berapa itu? 10 Dzulhijjah. Kalau 9 Dzulhijjah bukan kurban namanya. 10 Dzulhijjah. Wa ayyam at-tasyrik. Pada hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ada berapa hari? 4. 10, 11, 12, 13.
Habis sholat Idul Adha tanggal 10 mainkan. Dari pagi sampai dengan sore. Kalau malam makruh. Main singkat-singkat aja ini. Sampai, oh Pak, kami baru dapat duit tanggal 11 ini. Gimana? Mainkan. Kurban. Nggak dapat lagi. Tanggal 12. Nggak dapat lagi. Tanggal 13. Sampai terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Di luar itu namanya penyembelihannya bukan penyembelihan kurban. Boleh menyembelih, tapi di luar waktu itu disebut bukan penyembelihan kurban. Nah, babi Allah muliakan, jadi dan hewan kurbannya pun juga tak sembarang hewan. Bukan ayam, bukan burung. Jadi kalau kita main ke Siantar ada berpuluh-puluh burung bakar itu ya, burung goreng ya kan. Mau berapa puluh pun itu tidak dihitung kurban. Tapi dengan 1 ekor kambing yang umurnya 2 tahun disembelih itu jadi kurban. Apa? Ada kambing, ada lembu atau sapi atau kerbau atau unta. Tapi tak mungkinlah kita bawa unta kemari ya kan. Nah, tapi ya sapi atau lembu atau kambing ya. Tapi Allah muliakan. Nah, itu terkait dengan makna daripada kurban. Kemudian jenis-jenis hewan kurban tadi sudah disebutkan. Kemudian waktu penyembelihan kurban itu adalah setelah sholat Idul Adha. Ya, Idul Adha. Jadi setelah Idul Adha barulah dipotong, disembelih kurbannya. Dan sebaik-baiknya di kawasan dekat pelaksanaan ibadah sholat tadi itu. Sebaik-baiknya, nggak jauh-jauh lah dari situ. Tapi Allah muliakan. Jadi, terkait dengan hal-hal apa yang disunahkan pada waktu menyembelih kurban. Pertama, disunahkan pada waktu berkurban itu adalah menyebut asma Allah. Bismillah boleh. Bismillah saja boleh. Tapi yang akmal wal akmalu ya, dalam kitab disebut yang sempurna adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ungkapan tasmiyah yang sempurna. Bismillah boleh. Tapi yang lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah yang pertama. Tapi juga nanti sebelum itu juga disunnahkan karena pada waktu Nabi menyuruh istrinya Aisyah pada waktu kurban untuk menghadiri di mana kurban itu disembelih, dan disunnahkan kita membaca ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Disunnahkan membaca itu. Kalau kita nggak menyembelih pun nengok, disunnahkan baca itu sewaktu orang akan menyembelih kurban. Jangan main tepuk tangan, apalagi live streaming. Saudara-saudara kami, alhamdulillah ada rezeki tahun ini. Kami sedang berkurban. Jatuh handphonenya. Wah. Baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim pada waktu mentauhidkan Allah setelah melihat bulan, bintang dan matahari ternyata bukan Tuhan. Nah, habis baca Bismillahirrahmanirrahim, dia membaca apa? Membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Mau sampai habis? Boleh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala terserah sampai bilang jangan lengkapnya. Tapi sampai hanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad juga memadai. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian takbir 3 kali. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dan sunahkan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dan kemudian disunahkan untuk membaca doa pada waktu akan menyembelih. Apa doanya? Allahumma hadza. Ya Allah, ini maksudnya sembelihan ini minka, ini darimu, wa ilaika, dan akan dipersembahkan kepadamu. Fataqabbal minni. Itu kalau yang menyembelih adalah yang berkurban. Tapi kalau misalnya yang menyembelih bukan yang berkurban, fataqabbal min, sebutkan namanya satu persatu. Si Anu bin Anu, si Anu bin Anu, si Anu bin Anu, baru disembelih. Tapi yang Allah muliakan, inilah beberapa adab yang harus dilakukan pada waktu kita melaksanakan ibadah penyembelihan kurban. Nah, kemudian ini kita singkat. Bagi yang berkurban, dia boleh mengambil dagingnya paling banyak